Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, ilmu pengetahuan alam tentang organ gerak, yaitu tulang dan otot. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, secara umum kemarin gerak itu diartikan berpindah tempat. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anggota tubuh ini dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, otot-otot itu akan berkontraksi sehingga membuat tulang dapat bergerak. Gerak pada manusia ini menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kesehatan organ itu harus kita jaga. Nah, banyak kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan organ gerak. Contohnya yaitu yang pertama, bersepeda. Kemudian ada juga berlari, kemudian ada berenang, ada berjalan, meloncat, dan yaitu ada senam. Itu adalah contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan organ gerak. Selain melakukan kegiatan fisik, organ gerak manusia yaitu tulang dan otot itu harus kita jaga kesehatannya dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang cocok untuk pertumbuhan tulang dan otot. Contohnya yaitu kita makan sayur, daging, telur, dan susu ya. Jadi itu bisa menjaga kesehatan kita selain dengan cara kegiatan fisik. Sekarang kita akan belajar tulang penyusun alat gerak manusia. Anak-anak, alat gerak manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Siapa yang masih ingat apa alat gerak aktif manusia dan apa alat gerak pasif manusia? Ya, betul. Alat gerak aktif manusia itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasifnya itu berupa tulang. Karena tulang itu sebagai alat gerak pasif, maka tulang itu hanya bisa bergerak apabila ada bantuan dari otot. Selain sebagai alat gerak, tulang ini juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai penegak atau penahan tubuh, kemudian sebagai pemberi bentuk pada tubuh, sebagai tempat di mana sel darah merah itu dibentuk, sebagai tempat penyimpan cadangan lemak yang terdapat di dalam sumsum kuning, sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor, dan juga sebagai tempat melekatnya otot. Tulang ini dibedakan menjadi beberapa hal. Antara lain, ini berdasarkan bentuk dan jenis penyusunnya. Berdasarkan bentuknya, maka tulang penyusun tubuh kita itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Sedangkan berdasarkan jenis zat penyusunnya, tulang ini dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan. Susunan tulang dalam tubuh manusia itu membentuk kerangka. Berikut adalah gambar kerangka manusia. Di buku tema, ini rangka manusia terdapat di halaman 64. Anak-anak bisa melihat dan membaca di mana letak tulang-tulang yang ada di rangka manusia. Anak-anak, dari berbagai macam rangka di gambar tersebut itu ada rangka yang dinamakan dengan bagian anggota gerak. Anggota gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Yang pertama kita akan belajar anggota gerak bagian atas. Rangka yang menyusun anggota gerak bagian atas yaitu tangan kanan dan tangan kiri
ini terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Sedangkan untuk anggota gerak bawah, ini ada 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tempurung lutut, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Setiap tulang penyusun sistem gerak itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tulang hasta. Fungsinya adalah bersama dengan jari-jari berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan dapat memutar. 2 tulang lengan atas. Ini tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil ini menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan ini tempat sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Tulang telapak tangan ini sebagai penguat dan letak melekatnya otot yang berada di telapak tangan serta sebagai pembentuk tangan. Tulang paha ini menghubungkan tulang bagian pinggul lutut dan untuk menyangga badan. Tulang kering ini sebagai penghubung lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki. Tulang betis ini menjaga bentuk kaki, membantu menggerakkan kaki, melindungi kaki dari benturan, dan mempertahankan posisi kaki. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, ini sebagai penahan beban tubuh. Tulang telapak kaki, ini sebagai pijakan agar saat kita berjalan itu dapat seimbang. Dan yang terakhir yaitu tulang jari kaki, ini adalah untuk menggerakkan kaki di saat kita berjalan dan juga untuk keseimbangan tubuh di saat berjalan. Sekarang kita akan belajar macam-macam otot manusia. Anak-anak, otot itu merupakan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Otot itu terdapat dalam seluruh jaringan tubuh manusia. Otot ini memiliki 3 kemampuan khusus. Yang pertama yaitu kontraktibilitas atau memendek, 2 ekstensibilitas atau memanjang, dan elastisitas atau kembali ke bentuk semula. Setiap jenis otot itu juga memiliki fungsi masing-masing. Fungsi otot yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung. Yang ketiga yaitu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, baik itu berupa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama kita belajar otot polos. Otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi otot polos itu dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini terletak pada sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Ciri-ciri dari otot polos yaitu waktu kontraksi itu antara 3-180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos ini adalah gelondong. Kemudian otot polos ini terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos itu lambat dan mudah lelah. Kemudian otot polos itu dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang terakhir yaitu tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita.
karena bekerjanya itu sesuai dengan instruksi atau kehendak kita. Otot lurik ini dapat bekerja karena adanya beberapa rangsangan, diantaranya yaitu dingin, panas, rangsangan kimia, dan juga sengatan listrik. Otot ini memiliki sifat dengan kontraksi yang cepat, mudah lelah, dan tidak teratur. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu bentuk silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, kemudian mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel itu yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung itu berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh, dan otot jantung itu bekerja di bawah kesadaran manusia. Dan saraf yang mempengaruhi itu ada saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-cirinya yaitu otot jantung berbentuk silindris, kemudian memiliki percabangan. Otot jantung itu terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari otot-otot tersebut dan ciri-cirinya, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri yang pertama berdasarkan letaknya, otot polos ini menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah, sedangkan otot lurik ini menyusun otot yang melekat pada tulang rangka, dan yang ketiga, otot jantung ini menyusun otot pada dinding jantung. Sedangkan berdasarkan bentuk sel, untuk otot polos ini ujung sel meruncing, intinya berjumlah 1 dan letaknya di tengah. Sedangkan otot lurik itu sel bulat memanjang, ada banyak, tetapi intinya itu terletak di tepi. Sedangkan untuk otot jantung, ini bentuknya bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada satu inti dan itu letaknya berada di tengah. Kalau berdasarkan kontrol saraf, otot polos ini otot tak sadar karena kontraksinya itu tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan untuk otot lurik ini otot sadar, kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan untuk otot jantung ini ototnya otot tak sadar. Kemudian berdasarkan reaksi, otot polos ini lambat, untuk otot lurik ini cepat, dan otot jantung ini juga lambat. Sedangkan berdasarkan sifat kerjanya, otot polos itu tidak cepat lelah, otot lurik itu cepat lelah, dan otot jantung itu tidak cepat lelah. Itu adalah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Anak-anak, otot itu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerak. Di sini ada dua macam gerak yang akan terjadi, yaitu yang pertama, antagonis. Apa itu antagonis? Antagonis ini adalah pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Yang kedua yaitu ada sinergis. Apa itu sinergis? Sinergis ini adalah pasangan otot yang kerjanya itu saling menunjang antara satu sama lain. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerakan menekuk. Otot ini yang berperan itu menimbulkan gerak menekuk disebut otot flektor. Misalnya, gerak menekuk pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari. 2. Gerakan meluruskan. Ini adalah otot yang berperan menimbulkan gerak meluruskan, itu disebut dengan otot ekstentor. Misalnya adalah gerak meluruskan bagian lengan. 3. Gerak mendekatkan ke sumbu tubuh. Otot yang berperan ini akan menimbulkan gerak abduksi, disebut otot abduktor. Contohnya adalah gerakan mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh.
keempat, gerakan menjauhkan dari sumbu tubuh. Ini otot yang berperan menimbulkan gerak aduksi sehingga ototnya otot aduktor. Contoh gerakannya adalah gerakan menjauhkan tungkai dari sumbu tubuh. 5. Gerakan memutar. Contoh gerakannya itu adalah memutar lengan sehingga telapak tangan itu akan menelungkup gerak memutar lengan sehingga telapak tangan itu akan menghadap ke atas. Kemudian gerak memiringkan. Ini contoh gerakannya adalah memiringkan telapak kaki ke bagian dalam dan bagian luar. Selanjutnya ada gerakan mengangkat atau menaikkan. Misalnya ini adalah gerak membuka mulut. Dan yang terakhir yaitu gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya adalah gerakan menghentakkan kaki, menekankan benda dengan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah itu bergerak ke arah bawah. Anak-anak, menjaga kesehatan tubuh itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menjaga kesehatan otot. Namun, kadang kita itu kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot, sehingga kita itu nantinya akan mengalami kram, nyeri, atau cedera otot. Agar tidak terjadi cedera otot yang tidak kita inginkan, maka kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi anak-anak, ketika kita mengangkat beban, itu kita harus bisa mengukur kerja otot itu nantinya akan berlebihan atau tidak. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan atau pemanasan. Kita setiap berolahraga harus melakukan peregangan dulu atau pemanasan dulu ya anak-anak. Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yaitu dengan cara minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian melakukan latihan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu meringankan nyeri otot. Demikian penjelasan dari Bu Mala tentang tulang dan otot. Bu Mala cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.